Teman-teman, ada gap informasi yang diterima oleh masyarakat tentang sebab kematian terbanyak di Indonesia. Yang masyarakat terima kebanyakan ya bunuh diri, pembunuhan, kecelakaan. Padahal bukan itu. Sebab kematian nomor 1 di Indonesia dan nomor 2 yaitu serangan jantung dan stroke. Sayangnya informasi ini tidak tersampaikan sehingga masyarakat fokusnya berbeda. Padahal kalau kita bisa alihkan fokusnya, kita bisa mencegah 2 penyakit yang membuat banyak orang meninggal di luar usia sesungguhnya gitu. Terlalu cepat. Walaupun bisa selamat pun dengan serangan stroke, penurunan produktivitasnya menurun jauh. Kelumpuhannya atau kelemahan jantungnya itu menetap. Produktivitasnya jauh berbeda dari sebelumnya. Kalau teman-teman sudah mengerti sekarang ternyata 2 itulah penyebab utama kematian, pasti teman-teman setuju bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Bersama saya, Dr. Gia Pratama. Sehari-hari saya bekerja sebagai dokter hemodialisa di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Saya juga sering di IGD, jadi saya sehari-harinya berhadapan dengan darah dan air mata gitu. Dan pasien-pasien saya, pasien gagal ginjal, usianya makin lama makin muda. Rentang tertingginya, yang paling banyak jumlahnya, di 40-an. 30-an mulai banyak, 20-an mulai ada. Dan ini bukan kabar gembira buat Indonesia. Sudah gagal ginjal meningkat, serangan jantung meningkat, stroke juga meningkat. Dan ini menurut Survei Kesehatan Indonesia meningkatnya di seluruh provinsi. Berapa biaya yang kita butuhkan untuk menangani itu semua? Besar sekali. Luar biasa besar. Saya kasih contoh, satu saja. Rata-rata biaya yang dibayarkan oleh BPJS kita itu ke rumah sakit untuk sekali tindakan cuci darah, anggap aja biar gampang hitungnya 1 juta rupiah. Kira-kira segitu average. Seminggu itu butuh 2 kali. Maka butuh 2 juta rupiah. Sebulan kali 4 minggu 8 juta rupiah. Di data terakhir jumlah orang Indonesia yang rutin cuci darah 160.000 pasien. Sekarang tinggal dikalikan. 160.000 pasien dikali 8 juta dikali setahun. Berapa biaya yang perlu dikeluarkan BPJS untuk tindakan tersebut? Besar sekali. Nah, apakah si 1 juta rupiah itu diterimanya oleh orang Indonesia lagi? Oleh bangsa Indonesia lagi? Oleh negara Indonesia? Bukan. Dari 1 juta itu, sebagian besar uangnya bukan ke Indonesia, tapi ke negara produsen pembuat mesin cuci darah. Yang paling banyak memang sementara ini Jerman dan Jepang. Alat dialisernya itu, pengganti ginjalnya itu bikinan mereka. Jadi uang kita yang kita iurkan tiap bulan ke BPJS, sebagian besar ke 2 negara itu. Gitu. Ada negara lain juga produksi tapi tidak banyak. Tapi pada prinsipnya tidak di Indonesia. Semua dana itu keluar. Dan secara ekonomi tidak bagus karena itu bisa melemahkan rupiah juga. Selain memang budgetnya besar keluar dari Indonesia. Serangan jantung juga sama. Alat ring jantung, alat kameranya semua, adakah manufaktur bikinan Indonesia? Sampai saat ini belum. Jadi ratusan juta sekali tindakan bypass atau CABG atau operasi bedah jantung, ya kebanyakan uangnya ke luar negeri, bukan di Indonesia. Untuk dokternya kecil sekali. Saya agak nggak tega kalau sebutin berapa yang dokter Indonesia dapatkan untuk tindakan-tindakan tersebut gitu. Kecil sekali. Sisanya ke luar negeri. Miris ya? Kalau teman-teman mengerti sekarang dari banyak faktor ini, baik dari ekonomi, baik dari mental, biaya mental besar sekali karena bolak-balik ke rumah sakit itu melelahkan. Pasti teman-teman setuju untuk mencegah daripada mengobati. Sekarang gimana cara mencegahnya kalau gitu? 3 kondisi ini, serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Masalahnya ternyata mirip-mirip, faktor resikonya mirip-mirip. Apa kira-kira? Dari 3 ini ada persamaan dari 2 dulu. Persamaan antara serangan jantung dan stroke. Jantung ada di jantung, stroke terjadinya di otak. 2 organ yang berbeda tapi punya masalah yang sama. Yaitu masalahnya di pembuluh darahnya. Pembuluh darah kita itu, dinding dalamnya itu lembut sekali. Lebih lembut daripada kain sutra. Namanya endotel. Makanya darah bisa mengalir dengan lancarnya. Nah, seiring berjalannya waktu dengan banyak faktor resiko, dinding dalam itu rusak.
Nanti kita bahas apa aja yang bisa merusaknya. Rusak, robek itu bagaikan wallpaper yang robek di dinding gitu. Jadi kebuka. Karena robekan itu terjadi, maka kolesterol berlebih, gula berlebih yang harusnya tidak menyumbat, nyumbat di situ. Sumbatannya mulai dari 1%, 2%, 3%. Jika 100% terjadi di jantung, itulah yang namanya serangan jantung. Kalau di otak, itu yang namanya stroke. Jadi kalau kita kembalikan gimana cara mencegahnya, kita harus jaga pembuluh darah kita tetap utuh, tetap baik. Endotelnya tetap sehat. Kedua, apalagi yang merusak? Darah tinggi. Jadi 3 penyakit yang tadi saya sebutin ini punya faktor resiko yang sama, yaitu hipertensi. 30% pasien saya yang gagal ginjal itu karena hipertensi, 30% lagi karena gula darah tinggi, 40% lagi bervariasi. Bisa jadi autoimun, polikistik, infeksi, atau batu ginjal. Tapi kalau kita bisa eliminir aja 2 ini, tekanan darah kita tetap stabil, tidak tinggi, dan gula darah kita tetap stabil, maka kita sudah mengeliminir 60% kemungkinan kita gagal ginjal. Begitu pula serangan jantung dan stroke. Serangan jantung dan stroke punya faktor resiko ada 10, tapi 2 yang paling besar adalah diabetes dan hipertensi. Mengkerucut, tapi ada satu lagi yang mirip-mirip. Saya harus jujur apa adanya. Rokok. Cuma rokok ini jadi PR besar buat bangsa kita. Tidak mudah untuk saya, para nakes, untuk berusaha untuk mengurangi rokok. Kita hidup di negara yang laki-laki perokoknya tertinggi di muka bumi. Tidak ada negara lain yang jumlah laki-laki perokoknya lebih tinggi dibanding Indonesia. 71% laki-laki Indonesia merokok. Itu angka yang tinggi. Bahkan negara kedua, ketiga pun di bawah itu gitu. Dengan jumlah sebesar itu, dengan jumlah penduduk sebesar itu, maka kita punya banyak faktor risiko yang bisa merusak dinding dalam pembuluh darah tadi, endotel, yaitu asap rokok. Yang kedua, gula darah tinggi. Ada yang bilang, mana yang lebih bahaya dok, gula darah tinggi atau rokok? 2 faktor risiko yang sama-sama merusak. Gula darah tinggi sekarang. Teman-teman pernah nggak sih periksa gula darah yang ditusuk itu jarinya? Itu kan muncul angka kan, antara 80 sampai 120. Sekarang saya ambil tengah-tengah deh, 100. Itu ada satuannya, miligram per desiliter. Sekarang saya rubah. Miligram jadi gram, desiliter jadi liter. Berarti kalau saya rubah seperti itu, berarti dalam 1 liter darah teman-teman hanya boleh ada gula 1 gram. Darah di tubuh teman-teman itu ada 5 liter. Berarti boleh ada gula cuma 5 gram. Pertanyaannya, berapa gram gula yang kita masukkan setiap harinya? Banyak ya, banyak sekali. Dok, aku kok makan minum gula 20 gram, 30 gram. Kok masih tetap normal gula darahnya? Bener, masih akan tetap normal. Karena ada satu organ tubuh yang masih sayang sama kamu. Yang masih mau kerja keras buat kamu. Namanya pankreas. Pankreas ini akan menghasilkan insulin sebanyak-banyak ya, sebanyak yang kamu butuhkan. 1 gula butuh 1 insulin. Kamu masukkan 1000 gula, dia akan produksi 1000 insulin. Dan itu terjadi berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Sampai suatu saat, pankreasnya ngambek. Alhasil dia produksi insulinnya asal-asalan gitu. Atau bentuknya kurang, atau jumlahnya kurang. Bentuknya asal-asalan, jumlahnya kurang. Alhasil, gula darahnya naik. Karena selama insulin ada, dia akan nangkepin gula-gula darah berlebih itu. Kemana dia kasihin? Kan harus segera keluar dari dalam darah. Yang pertama kali ditawarkan adalah otot. Otot, kamu mau nggak gula? Enggak, aku lagi rebahan aja, lagi nonton Netflix. Terus kemana dong? Dia pergi ke otak. Otak, kamu mau nggak gula? Enggak, aku lagi nggak mikir. Padahal udah disuruh mikir aja sama Kania. Tapi nggak mau mikir. Padahal mikir itu penting. Terus kemana? Otot nolak, otak nolak, akhirnya sama insulin diletakkanlah di tempat yang tidak ada kuotanya. Diletakkan di bawah kulit, jadilah lemak. Makanya insulin disebut dengan fat storing hormone, hormon penyimpan lemak, gitu. Jadi selama pankreas kamu masih cinta sama kamu, masih mau kerja keras buat kamu, kamu tidak akan kena diabetes. Kamu hanya akan menggemuk. Sayangnya kita nggak pernah tahu kapan pankreas kita menyerah. Kalau sudah menyerah, baru gula darah meningkat. Dan kalau udah terjadi gula darah meningkat, continue di atas 200, inilah yang disebut dengan diabetes. Dan diabetes itu punya julukan induk dari berbagai macam penyakit. Selain 3 yang saya sebut tadi, dia bisa bikin gagal hati, gagal jantung, gagal ginjal ya, gagal berhubungan seksual, impotensi.
juga bisa. Itu gula. Nanti kita bahas cara mencegahnya. Faktor resiko kedua tadi, hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi, teman-teman tahu nggak kenapa ada 2 angka? Kan kalau suhu cuma 1 angka ya, 36 derajat Celcius. Kalau jumlah nadi, kita hitung cuma 1 angka, 70 kali gitu. Kenapa tekanan darah ada 2 angka? Karena gerakan jantung ada 2, mompa, lepas, mompa, lepas. Jadi angka yang atas, sistolik itu, adalah angka tekanan di pembuluh darah saat jantung sedang mompa. Angka yang bawah saat jantung sedang melepas diri gitu. Jadi 120, 80, 120, 80. Nah, ketika naik ke 140, mungkin pusing-pusing dikit, pusingnya hilang, manteng di 140. Naik ke 160, pusing-pusing dikit, manteng di 160, walaupun pusing-pusingnya hilang. Terus kayak gitu, 180, 200, bahkan nyaingin PLN 220. Pembuluh darah kita itu kan kayak balon ya. Kalau ditiup terus ya bisa pecah. Kalau pecahnya di kaki ya nggak apa-apa, banyak pembuluh darah lain. Kalau pecahnya di otak, itu yang namanya dengan stroke perdarahan. Nah, apa yang bikin tekanan darah naik? Tekanan pembuluh darah itu tergantung isi dari darah kita kan, volumenya berapa sama kekentalan darahnya gitu. Apa yang bikin darah kental? Banyak. Tapi salah satunya adalah kolesterol yang tidak terkontrol, trigliserid yang tidak terkontrol, HDL-nya rendah. HDL itu kolesterol baik, harusnya setinggi-tingginya. Dia yang membawa kolesterol LDL balik ke hati. Nah, kebanyakan orang Indonesia HDL rendah sekali. Tahu dari mana? Tahu dari survei kesehatan Indonesia terakhir 2023. Pernah nggak periksa HDL, teman-teman? Kebanyakan di bawah 40, harusnya 80, 90 kalau perlu. Kebanyakan di bawah 40. Terus, apalagi yang bikin tekanan darah meningkat? Volume. Volume apa, dok? Air. Jadi sebenarnya ada kisah cinta antara air dan garam. Air akan pergi kemanapun garam berada. Contohnya Kali Ciliwung deh, itu udah datar banget tapi air masih tetap ngalir ke sana, ya salah satunya tarikan dari si garam itu. Jadi tetap ngalir ke sana. Hujan buatan yang sama pemerintah itu kalau lagi kemarau itu dilemparin apa? Garam. Itu akhirnya turun hujan. Jadi air akan pergi kemanapun garam berada. Begitu pula tubuh kita. Kalau teman-teman banyak makan yang asin-asin, gurih-gurih terus, maka pembuluh darah teman-teman akan penuh sama NaCl, sama garam. Jadi air nggak mau kebuang lewat pipis. Alhasil tekanan darah meningkat gitu. Nah, kalau teman-teman tahu sekarang tekanan darah bisa meningkat, ya udah kita jaga aja berarti. Kita lakukan banyak hal yang bisa menjaga 2 itu tidak terjadi. Coba, ada ide apa untuk bisa gula darahnya tetap stabil? Ototnya diaktifkan, setuju gak? Teman-teman tahu nggak kita punya berapa otot? Kita sama yang saya paling banggakan, Mas Aderai, jumlah ototnya sama, 600-an. Volumenya aja yang beda, tapi jumlah ototnya sama, 600-an. Sayangnya, yang paling sering kepake cuma 2. Otot kunyah sama otot lidah. Biasanya buat nyemil sama buat gibah. Sayang banget ya. Itu aja 2 yang aktif. Ototnya nyala banget yang itu. Otot lain-lain nggak nyala sama sekali. Jadi saya mau propose buat teman-teman semua. Gimana kalau kita pakai otot kita yang lain? Dan apa gerakan yang paling gampang menggerakkan hampir seluruh otot kita? Ada ide? Jalan kaki. Itu salah satu gerakan sederhana yang jika dilakukan dengan cukup, maka jumlah otot kita yang bergerak itu cukup banyak untuk membantu insulin kita menyerap dalam darah. Apalagi, gimana kalau saya kasih gerakan yang diam tapi bakar kalorinya luar biasa? Plank. Plank itu mungkin teman-teman bisa cari, itu pakai siku, dada, perut, paha, nggak boleh nyentuh lantai. Prinsipnya, olahraga yang terbaik adalah olahraga yang konsisten dan progresif. Jadi kita semua mulai dengan angka yang sama, yaitu 10 detik dulu aja. 10, 9, 8, 7 gitu. Habis itu udah. Terus lakukan besoknya 10 detik lagi, besoknya 10 detik lagi. Seminggu teman-teman pasti kaget, loh kok saya bisa 20 detik tanpa effort? Itu karena otot kalian teman-teman nambah. Tiba-tiba minggu ketiga kok bisa 30 detik, tiba-tiba sebulan bisa semenit. Walaupun awalnya gemeter-gemeter, tapi ketika bisa 1 menit, itu bisa 2 menit, bisa 3 menit. Beberapa waktu lalu saya ke Korea, ada lomba paling lama plank. Yang paling lama plank dapat hadiahnya rumah. Mungkin kita perlu bikin gitu sama Kemenkes nanti. Jadi jalan kaki sama plank. 2 hal sederhana yang jika dilakukan konsisten, efeknya dahsyat. Dan untuk jangka waktu panjang, ini akan menyehatkan teman-teman. Dan proposal kedua saya ajukan ke teman-teman adalah, saya sangat mengerti jumlah langkah masyarakat Indonesia sedikit banget
cuma 3 ribuan jumlah langkahnya itu. Dan ini bahaya gitu. Nggak ada bangsa lain yang cuma 3 ribuan gitu. Biasanya 5 ribuan, 6 ribuan per harinya. Jika 3 ribu, dari mana dong kita mau naikin? Saya mau ajukan sebuah gerakan, namanya gerakan mengejar matahari. Saya tahu alasannya kalau siang panas, berarti mungkin setelah sholat subuh tidak tidur lagi, langsung keluar jalan kaki, sampai dengan matahari terbit, dan matahari terbit difoto. Jadi biarkan matahari yang melihat dirimu terbit gitu. Bukan kamu yang melihat matahari terbit. Foto lakukan tiap hari. Dan itu saya lakukan. Dan alhamdulillah diikutin oleh banyak teman-teman di seluruh penjuru negeri. Dan saya bahagia sekali. Dari Pantai Pangandaran, Dok, mengejar mataharinya, persawahan gitu. Luar biasa. Yang belum lakukan, ayo ikutan bareng kita mengejar matahari, dilanjutkan dengan plank secara rutin setiap hari. 2 itu udah cukup membantu untuk gula darah kita tetap stabil. Jika teman-teman mau mulai menjaga makanan, mulai hindari merokok, mulai olahraga, saya yakin teman-teman akan jauh dari penyakit yang saya sebutkan tadi. Dan jika satu orang jauh dari penyakit yang saya sebutkan tadi, maka sekeluarga jauh dari penyakit yang saya sebutkan tadi. Jika sekeluarga jauh, maka satu kelurahan bisa jauh, satu kecamatan bisa jauh. Dan jika ini berefek ke seluruh negeri, maka pengeluaran yang kita butuhkan untuk kesehatan akan terus turun. Karena saya harus ingatkan, tidak ada pengobatan gratis. Rasanya gratis, tapi ada yang membayarkan. Enggak, aku gratis sama BPJS. Betul, BPJS dapat dana dari iuran kita-kita juga. Yang mandiri sama yang dibayarkan oleh pemerintah. Enggak, saya dibayar pemerintah. Iya, pemerintah dapat uang dari kita-kita juga, dari uang pajak kita yang kita setorkan setiap bulan gitu. Jadi, dana-dana ini bisa kita manfaatkan ke hal-hal yang jauh lebih produktif, membuat bangsa kita jauh lebih maju. Dan itu butuh dana besar. Kesehatan tuntas, maka berikutnya adalah edukasi. Jadi kita harus setuju untuk sama-sama semangat mencegah. Jadi kita ketemunya tidak di rumah sakit, kita ketemunya di acara-acara saja. Semangat mencegah, semangat sehat. Sampai jumpa.